Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak lanjutan. KPK telah menetapkan eks-Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan tepat di hari politisi Partai Nasdem ini mangkir dari pemanggilan KPK. Lantas bagaimana dengan perkembangan kasus dugaan pemerasan pada Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK? Kita diskusi. Diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian. KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketiganya dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dalam proses lelang jabatan hingga penerimaan gratifikasi dari pengadaan barang dan jasa di Kementan. Lalu bagaimana dengan alur korupsi Mentan dan jajarannya? SYL melalui Sekjen Kementan dan Direktur Alat Mesin dan Mesin Pertanian memerintahkan bawahannya di eselon 1 untuk menyetorkan uang secara paksa. Sumber uangnya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang digelembungkan, termasuk menagih jatah dari vendor yang memenangkan proyek di Kementan. Uang ini rutin disetor setiap bulannya dengan nilai 4.000 hingga 10.000 USD. Kalau dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs hari ini mencapai total 62 juta sampai 156 juta rupiah. Jadi kalau dihitung selama masa menjabat, tersangka telah menikmati uang korupsi hingga senilai 13,9 miliar rupiah. Kalau kita lihat kasus yang diusut oleh KPK kan berkaitan dengan pemerasan dalam jabatan untuk proses rotasi, mutasi atau promosi. Ini mengartikan apa? Mengartikan proses meritokrasi di Kementerian Pertanian tidak berjalan. Itu yang harus dilihat lebih lanjut. Ketika seseorang menduduki posisi tertentu di Kementerian Pertanian itu berbasis apa? Berbasis pemberian, yang mana itu adalah dugaan tindak pidana korupsi, atau berbasis kompetensi dan integritas. Seperti apa jumlah harta kekayaan Syahrul Yassin Limpo? Berikut datanya berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara yang rutin dilaporkannya. Berdasarkan data LHKPN Desember 2005, Syahrul memiliki harta kekayaan senilai 3,3 miliar rupiah. Hartanya naik menjadi 8,85 miliar rupiah pada Maret 2009. Kekayaannya kembali bertambah pada September 2012 menjadi 12,19 miliar rupiah. Pada 31 Desember 2019, harta kekayaannya kembali naik menjadi 19,96 miliar rupiah. Harta kekayaan eks-Mentan ini tidak bertambah pada Desember 2020. Harta kekayaan Syahrul justru turun pada Desember 2021 menjadi 19,61 miliar rupiah. Pada laporan LHKPN terakhirnya di Desember 2022, hartanya kembali naik menjadi 20,05 miliar rupiah. Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, Syahrul Yassin Limpo mengajukan pra-peradilan. Memang benar telah masuk permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini nggak hanya menyorot mantan menterinya Syahrul Yassin Limpo, tapi juga Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga memeras SYL. Nah, pemeriksaan polisi kepada Ketua KPK tentunya sangat diperlukan supaya kasus ini bisa menjadi terang benderang. Sejauh ini penyidikannya sudah bergulir di Polda Metro Jaya. 6 saksi diperiksa termasuk SYL dan yang paling terkini juga menyeret nama Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar. Pukul 13.10 sudah hadir untuk kemudian melakukan
pemberian keterangan sebagai status saksi, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan Anwar. Lalu apa peran Irwan hingga disebut-sebut sebagai saksi kunci? Jadi Kombes Irwan Anwar ini memang dalam posisi di tengah-tengah ya. Artinya dia mengenal SYL sebagai kerabat keluarganya, yaitu dia adalah mantu keponakan gitu ya. Kemudian dengan Pak Firly kan dia adalah mantan atasan langsungnya Pak Firly itu waktu di Kapolda NTB. Irwan Anwar adalah pihak yang dihubungi baik oleh SYL maupun oleh FB. Oleh karena itu posisinya menjadi sangat penting di dalam konteks pengungkapan kasus dugaan pemerasan dan atau gratifikasi ini. Perjalanan kasus hukum Syahrul Yassin Limpo nampaknya masih akan panjang. Selain soal dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan dugaan pemerasan oleh Ketua KPK, masih ada dugaan soal kepemilikan senjata api. Penggeledahan dilakukan petugas KPK pada 28 hingga 29 September lalu di rumah dinas Menteri Pertanian di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing ditemukan. Tapi bukan itu yang paling mengagetkan. Petugas KPK juga menemukan 12 senjata api berbagai jenis. Senjata ini lalu diserahkan kepada polisi untuk dicek legalitasnya. Episode demi episode dalam drama kasus hukum Syahrul Yassin Limpo satu persatu terungkap. Namun masih juga banyak pertanyaan yang belum terjawab. Benar nggak ada pemerasan? Lalu untuk apa belasan senjata api tersimpan di rumah dinas Mentan? Seiring dengan pengungkapan kasus korupsinya, kasus dugaan pidana lainnya pun nggak boleh melempem. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.